Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa iki ya? Selamat hari raya, Mas. Hari raya nyepi, Mas. Soalnya apa, Mas? Suasananya sepi. Kaya apa, Mas? Suasanane hatiku. Aduh, gua hati-hatimu lah. Hatiku ora berbunga-bunga. Halo dulur. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jaga sejahtera yo, dan sejahtera. Salam pramuka untuk adik-adik pramuka dan cuma untuk pecinta otomotif, salam otomotif ya. Balik lagi bersama kami Mr. Gini Channel. Di video kali ini ketepaan nge-review, Mas. Orang nge-review, Mas. Arepe ngerakit timbang ngono. Gak di museumkan videonya, museumkan apa? Didokumentasikan, Mas. Dan juga kemarin banyak yang tanya, Mas kalau langkah 70, wah, ini berhubungan dengan CB mana ya, karena mesin tok kan di sini, Mas. Masih dunia perherekan dan persibian dan pergelan dan semacamnya. Kalau langkah 70 yang dirubah apa saja, Mas? Langkah 70 harganya berapa, Mas? Langkah 74 harganya berapa, Mas? Kok kabeh ngono ya? Sekarang tak terangkan nih lebih-lebih mumpung ada media ini langkahnya tinggi tapi pakinya tipis, packing struknya tipis, Mas. Kalau kemarin pernah ngupload yang packing selembar ya kayaknya pernah, itu langkah-langkah pendek. Sekarang yang langkah tinggi, Mas. Langkah tinggi packing selembar apakah bisa, Mas? Menurut saya itu bisa, Mas. Yang paling bisa kalau dicor, Mas, itu di packing selembar. Nah, kebetulan saya lagi nge-review, kamera tak walekin power enak, Mas, jurnih ya. Sesuai yang ada di judul, Mas ya. Langkah 74 diganti apa saja, packingnya apa saja, packingnya berapa mili, terus rantai kameranya pakai apa, klepnya pakai apa, pistonnya pakai berapa, dan reaksinya pakai apa. Ini untuk konsumsi herek touring, Mas ya, Mas. Sing rodok banter-banter tapi pistonnya gak pakai gede, Mas. Cuma 67 saja. Nah, ini saya buka dulu ya. Ini stroke up-nya 74. Nah, sebenarnya apa saja yang harus dirubah? Yang pertama, yang namanya udah stroke up, teman-teman sukanya overstroke apa overbore? Kalau yang sukanya touring berarti suka yang panjang-panjang, Mas. Sing dawa-dawa. Apa itu? Oh, kono aneh. Maksudnya langkahnya, Mas. Oh, Stangnya sing dawa, Mas. Nah, ini coba perhatikan, ini stang panjang. Ini stroke up 74. Terus untuk stang pistonnya saya pakai ini yang 55K itu stang RXZ, Mas. Nah, langkah 74 pakai stang RXZ dengan konsumsi herek touring karena pistonnya bukan standar lagi. Ini pistonnya saya pakai VIM. Kenapa saya pakai VIM? Karena kenapa nggak pakai kepunyaan Tiger? Karena saya ambil di TMB-nya, Mas. TMB-nya itu lebih tipis, jadinya enak, Mas. Seandainya kalau pakai piston yang seperti kayak gini Honda Tiger ini kan jauh tuh, Mas. Dulu bisa diperhatikan, Mas ya. Di kekancing ya. Kalau di ini disambung, nah ini TMB-nya jauh, ngerwoi, Mas. Jadi tipis, miris banget. Saya tidak menganjurkan, kecuali pakai stang panjang, pakai kepunyaan LS 360 atau 175Z dan semacamnya, yang panjang-panjang pokoknya. Nah, kalau pakai piston custom dome kayak gini ataupun juga piston racing itu emang pistonnya itu emang dipersempit, Mas, biar TMB-nya itu ketika piston TMB bandulnya itu gak seruk, Mas. Kalau nggak seruk ya menggasruk. Nah, terus juga TMA-nya, kok bukan TMA ya, apa? Top pistonnya itu, Mas ya. Enak kalau top pistonnya yang model-model seperti ini yang racing itu lebih pendek. Jadi segini loh, bisa dibandingkan, Mas. Jauh toh. Ini topnya maksimal mungkin 12, Mas. Ya, bisa 12. Itu udah maksimal bagi saya itu. Tapi kalau ini bisa 10-11 lah. Coba ya, ini saya pakai top 11 sih.
10. Oh 10. Ngeri. Jadi sisanya seperti ini, segini saja. Nah, yang namanya langkah 74 pakai stang piston ini yang diganti yang jelas stroke up-nya, stang pistonnya. Setelah itu pakai pistonnya. Pistonnya pakai kepunyaan yang racing yang lebih tipis, stopnya rendah, TMB-nya nanti agak kecil juga. Itu biar lebih enteng juga. Nah, kalau teman-teman pengen packing selembar, ganti CBR, piston CBR ku wis packing selembaran kabeh. Cuma saya pengen yang agak custom, dome-nya biar diatur sendiri gitu Mas, custom dome. Nah, kira-kira untuk packing selembar itu pakai packingnya, pakai plendersnya pakai berapa? Nah, coba teman-teman bisa lihat video di pojok sini, klik ya Mas ya. Itu dilihat cara mengukur, cara menentukan packing atau plenders atau packing stroke-nya. Itu ada video di sana. Cuma kalau ini saya pakai kepunyaan Honda Tiger utuh. Nah, 196 masih utuh. Cuma saya tambahin ini. Ini ketemunya nanti tinggi piston 77 Mas. Seharusnya 78. Cuma ini yang agak ekstrim aja lah, yang lebih tipis biar nggak terlalu kelihatan banget Mas. Sebenarnya pakai packing 4 lembar cukup, cuma saya cari yang lebih efisien lah, pakai packing aluminium yang 1 mili. Nanti ketemunya ini total bentar Mas ya, 769 77 Mas. Ini ketemunya 77. Berarti kalau Tiger itu kan tingginya 76, berarti 777. Tapi dengan syarat top pistonnya harus di bawah 10 Mas. Nah, kita coba pasang. Diincepkan. Untuk yang diameter yang stroke 70 besok Mas. Itu videonya ada. Biar nggak terlalu panjang videonya Mas. Yang penting bermanfaat, dikit-dikit bermanfaat. Ya, kita bisa diperhatikan. Mendem pistonnya 0,8 ini Mas. Tapi klapnya besar ini Mas. Nah, baik. Setelah itu stroke up bore up-nya sudah selesai. Ini kan langkahnya 74, diameternya 67. Coba kita hitung cc-nya berapa. 0,785 kali 74 dikali verbornya ini 67 kali 67 lagi, ini cc 260. Wah, lumayan lah buat touring. Ini 260 dengan kapasitas piston 67. Nah, maka dari itu diameter sudah di atas 66. Kami upgrade menjadi 3429 Mas. Di klapnya di upgrade juga. Kenapa? Untuk imbangi spesifikasinya Mas. Ini kan sudah torsinya besar, horsepowernya juga besar, otomatis klep juga harus yang namanya pernah di dunia pernapasan Mas. Ini semen tembakannya tapi nek irunge kesumpel yuk angel metu nih Mas, nyeduti angel ya metu nih angel, sama hampir seperti itu. Nah, kenapa kok kadang teman-teman Mas, kok motor saya udah stroke tinggi kok kemelotok atau kok ngejer, tapi yang banyak itu yang komplain itu ngejer Mas, kenapa putar. Teman-teman jarang memperhatikan. Coba perhatikan secara teliti, yang namanya udah stroke bore up menaikkan cc perlu diperhatikan mulai dari stroke up bore up. Ada nih, ada skip. Mohon maaf ya, tadi ada adzan tapi aku lali sampai tekan di mau tak tinggal mangan. Mohon maaf ya Lur, istirahat sejenak tak barusan. Oh ya, ini kan wes tak ulang lagi nih. Yang namanya udah stroke bore up, ini udah power besar, torsi besar. Teman-teman juga part-part yang lain harus mengikuti, ataupun juga part-partnya, mereknya. Ya jangan kasih yang ceng-ceng po yo Mas yo. Yang namanya udah dinaikkan semuanya ya, kualitas juga dinaikkan. Ya nek pakai merek ceng-ceng po yo brodol kabeh Mas. Nah, makanya teman-teman banyak yang Mas punya saya kok getar. Nah, tapi teman-teman jarang memperhatikan. Mulai dari geser torsinya seberapa, stroke-nya seberapa. Setelah itu ini
Ini yang sering ini nih. Teman-teman bahkan mungkin jarang mendial mas. Ini nih yang namanya udah noken as kem-keman mas ya. Kalau yang namanya bekas kem-keman itu gak mungkin presisi press kecuali yang dari pabrik mas ya. Jadi teman-teman harus mencari titik tengahnya. Selain titik tengahnya itu juga teman-teman juga harus memperhatikan ini geser torsi askreknya seberapa. Nah geser apa tetap apa enggak. Jadi pengapiannya juga dihitungan juga. Kadang terlalu maju ternyata efek kepanasan, pengapiannya terlalu maju. Di sini juga pengapiannya juga nggak nggak dimundurkan atau juga nggak disetting juga. Jadi teman-teman kalau bisa saya sarankan di dial mas ya. Kalau ada, kalau enggak ke bengkel aja. Nah di dial nokennya seberapa, pasnya seberapa gitu mas ya. Selain itu penyebabnya ketika getar nih yang sering nih bearing askreknya nih, hose-nya rumah bearingnya ini loh, ini nggak pun dilihat mas, oblak ini kan nggak oblak, udah diganti kok, udah di shock lah ini kayak seperti itu. Setelah itu pindah ke bagian bak kanannya. Bak kanannya ini kan loh, teman-teman harus nah ini kan wes seser apa durung. Nah ini gak seser ya loh, seser mas, enggak seser dipasang dirakit kok seret kabeh ya. Gimana mau banter beda ya mas ya. Nah mulai dari bearing diceki mas, terbarui gitu mas ya. Kalau nggak punya ya diresiki wae, tapi yang penting sesar presisi kabeh. Nah terus selanjutnya yang biasanya basic GL-Max ataupun juga basic opo ya, basic yang masih struktur 49 masih standar. Ini yang jarang diperhatikan juga di bagian keluarga apa ini ya, keluarga gear itu ada apa saja mas? Ada primer, ada sekunder. Nah, ada primer sekundernya ini di bagian rasio, ada sekundernya yang masuk ke sini. Terus yang terakhir itu juga yang jarang diperhatikan teman-teman itu ini mas, final gearnya mas. Yang namanya final gear kalau udah gak mampu di bagian gear sini, teman-teman ganti, tinggal finalnya yang cocok itu gimana mas. Nah kalau ditanyakan rumusnya gimana, tergantung kebutuhan mas, kebutuhannya di sana medannya seperti apa, bobote panjenengan pinten. Nek bobote gede mas, bobote 100 kilo saman ke gear 33 16 yo mas, yo legrek mas nganone mas, legrek pedai mesin ya bro, dul kabeh mas yo. Tuh. Ini seweser mas, enak kan setting. Nah jadi seperti itu. Nah kembali lagi ke mesin ini. Nah, ini kan sudah 77 mas. Untuk kamratnya ini yang sering ditanyakan, untuk kamratnya pakai apa mas? Kamratnya ini pakai kepunyaan K2 atau GL series tapi yang sudah molor. Nah saya sendiri sudah sedia mas, ada. Kalau untuk tinggi 80 itu 102 itu pas mas. Kalau yang Tiger standar ya pakai kepunyaan Tiger, ataupun kalau ganti yang GL series ini dibubut mas kopnya mas, atau juga kalau kopnya malah lebih enak mas untuk lebih padat, tapi di squeeze ulang ininya mas, squeeze terus dipadetin untuk kerantai kameranya biar gak kencangan. Jadi seperti itu. Sekaligus saya ulas ini untuk di langkah struk tinggi, butuhnya struk tinggi tapi kok kadang getar gitu mas ya. Selain di final gear dan keluarga apa di bagian permesinan yang lainnya juga teman-teman perhatikan bodinya mas, mulai dari baut bodinya itu benar-benar kencang, kokoh, bakoh. Nek gak bakoh ya kaya atine dhewe mas, tapi gak ngono to mbah. Nah jadi seperti itu. Nah untuk ini kan langkah 70 ini kan udah 74 udah selesai. Kayaknya videonya kepanjangan, nanti saya mau pengen bahas yang langkah 70 tapi pakai piston standar, pakai piston apa nih ngaran nih, piston Tiger. Nah nanti dibahas next video aja. Nih tinggi cornya seberapa,
Ini kan spesifikasi touring ini Mas, langkah 70 tapi piston standar Tiger. Nah gimana nanti kita sekaligus test ride yang ini. Kalau ini herek touring ini Mas, agak jengat-jengat. Karburatornya nanti harus besar juga ini Mas. Saya kira seperti itu, semoga bermanfaat. Dan ambil jika bermanfaat, tinggalkan jika nggak bermanfaat. Semoga menginspirasi buat teman-teman yang suka oprek-oprek dan yang suka otomotif. Dan sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.